Okay, boys, here we go. Halo sobat remuan Ati, balik lagi di Celengan Film. Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Oke, untuk kali ini aku mau menceritakan alur film yang berjudul Go Away Mr. Tumor. Kepo kan? Cus, mari simak videonya. Di awal film diceritakan seorang Seong Dun yang sudah berumur 29 tahun. Saat usia 29 tahun, banyak tokoh-tokoh terkenal menciptakan sesuatu yang sangat penting bagi umat manusia. Di antaranya, Alexander Graham Bell menciptakan sebuah telepon. Spielberg mensutradarai film Jaws saat menginjak usia 29 tahun. Oleh karena itulah ia merasa bisa untuk merubah dunia. Ia berkhayal bisa mendapatkan kekuatan super. Saat ia tersadar, ternyata ia sudah berada di tengah jalan dan diklakson pengemudi jalan karena telah menghalangi jalan. Ternyata Seong Dun pergi untuk menghadiri pesta pernikahan adik pacarnya, padahal Seong Dun sudah disuruh tidak hadir oleh pacarnya sendiri. Tapi kehadiran Seong Dun malah membuat pengantin itu sial. Saat ia memegang gaun yang sedang digunakan, secara tidak sengaja ia malah merobek gaun tersebut. Karena perbuatan itulah ia diseret oleh pacarnya dan menyuruhnya pulang. Saat ngobrol dengan pacarnya, Seong Dun menunjuk wanita dengan gaya rambut yang aneh. Seong Dun mempunyai dua teman yang sangat setia. Yang pertama, gadis yang bernama Lao Seng. Ia sangat menyukai tinju amatir dan terlihat tomboy. Yang kedua adalah Amy. Ia adalah gadis pekerja keras dan karena itulah di setiap harinya ia terlihat kelelahan. Di pagi hari terlihat Seong Dun terbangun dari tidurnya di dalam kamar mandi. Tiba-tiba Amy datang dan mengatakan bahwa hari ini adalah deadline Seong Dun di kantornya. Di kantornya tentu saja bosnya marah karena Seong Dun menunda pekerjaannya. Bosnya pun berkata agar Seong Dun mundur dari pekerjaannya karena banyak orang yang bisa menggantikannya. Mendengar hal itu, tentu saja Seong Dun marah. Ia berusaha menggulingkan sebuah meja tapi tidak bisa. Setelah kejadian itu, Seong Dun memutuskan untuk makan di sebuah restoran. Sambil makan, ia memberi voice note kepada pacarnya bahwa dirinya rindu. Tak disangka, datanglah pacarnya membawa selingkuhan. Karena takut ketahuan, Seong Dun pun bersembunyi di bawah meja. Pacarnya mengatakan kepada selingkuhannya bahwa Seong Dun baru saja telepon. Oleh karena itu, ia pun berusaha menelpon balik Seong Dun. Tapi ketika ia menelpon, terdengarlah suara telepon dari bawah mejanya. Karena ketahuan, Seong Dun pun berlari sambil mengangkat meja. Saat ia berjalan-jalan, semua yang terlihat di sekitarnya berubah menjadi es yang membeku. Semua ini terjadi karena suasana hatinya sedang dingin. Di malam hari, ternyata itu semua adalah ulang tahunnya. Saat itu temannya tidak bisa merayakan ulang tahunnya karena memiliki kesibukan masing-masing. Tak disangka, ada satu orang yang menelpon untuk memberikan ucapan selamat, yaitu adalah ibunya. Di malam itu, Seong Dun hanya mendapat ucapan selamat dari ayah dan ibunya. Karena masih merasa galau ditinggal pacar dan teman-temannya, ia pun pulang menuju apartemennya. Saat masuk ke dalam apartemen, ternyata semua teman-temannya menyiapkan pesta ulang tahun kepadanya. Teman-temannya memberikan hadiah sebuah papan dart dengan foto mantan pacarnya. Sebenarnya teman-temannya tahu masalah yang sedang dialami oleh Seong Dun. Pesta pun masih berlanjut. Amy memberikan sebuah boneka berbentuk bunga matahari, sedangkan teman lelakinya memberikan sebuah nomor totor atau biasa disebut nomor untuk berjudi. Setelah pesta tersebut, Seong Dun mempunyai kebiasaan untuk merajut sebuah syal untuk pacarnya. Tapi ketika ia putus, ia pun mengulangi proses merajut dari awal. Amy berkata padanya untuk tidak perlu membuat syal itu dari awal. Saat itu juga, Seong Dun kembali membayangkan bagaimana dirinya diputuskan oleh ketiga mantan pacarnya. Seong Dun pun mengambil sebuah barang dan ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Tapi saat ia sedang mengambil barang,
熊， Ia pun pingsan. Mereka pun mendatangi kamarnya dan melihat Seongdun dalam keadaan pingsan. Seongdun pun dibawa menuju rumah sakit. Dalam keadaan pingsan, ia membayangkan bahwa di rumah sakit itu terdapat wabah zombie. Ia pun membayangkan dirinya sebagai manusia super dan berusaha memukul sebuah zombie, tapi tak disangka ia malah memukul seorang dokter yang saat ini sedang merawatnya. Seongdun pun terbangun dari pingsannya beberapa saat setelah memukul sang dokter. Ia terlihat jatuh cinta pada pandangan pertama. 醒了，你遮一拳，打得我都穿越了。不疼，要剪内衣吗？这样就行。 Seongdun harus rawat inap di rumah sakit tersebut. Karena sang dokter masih belum tahu penyakit apa yang diderita olehnya, ia pun senang karena dokter itu memperkenalkan diri padanya dan akan merawatnya saat ia berada di rumah sakit. Nama dokter itu adalah Dr. Liang. Teman Seongdun khawatir padanya, tapi ia malah menyuruh teman-temannya untuk mengambilkan barang-barang di kamarnya agar ia bisa tampil cantik di depan Dr. Liang. Pemeriksaan pun dimulai. Sebenarnya Seongdun sangat senang karena awalnya suster mengatakan bahwa dirinya akan diperiksa oleh Dr. Liang. Tapi setelah ia tampil cantik, yang datang malah dokter tua. Karena melihat itu, ia pun langsung pingsan. Saat terbangun dari pingsan, ada anak kecil yang membangunkannya. Anak kecil itu mencoret-coret wajah Seongdun, tapi dirinya tidak sadar akan hal itu. 下去，下去啊！ Saat terbangun, ia berusaha mencari Dr. Liang. Tapi karena mukanya penuh dengan coretan, membuat para pasien dan suster menertawakannya. Ia baru sadar ketika melihat kaca saat ia sedang berada di toilet. Saat ia hendak memarahi bocah itu, datanglah orang tuanya dan tentu saja mengurungkan niatnya untuk memarahinya. Saat itu juga datanglah Dr. Liang. Saat dokter itu menanyakan keadaan Seongdun, bocah itu menyaut menirukan perkataan Seongdun. 要是您能多来看我几次，可能会好一点。你要是多来看我几次，可能会好点。 Waktu pun berlanjut. Kedua teman Seongdun datang untuk menjenguknya. Lao Seng yang penampilannya seperti lelaki menjadi korban bocah gundul itu. Karena ocehan bocah itu membuat Lao Seng menjadi sangat terganggu. Setelah itu Seongdun berpamitan kepada teman-temannya untuk melakukan pemeriksaan pada Dr. Liang. Tapi saat perjalanan menuju ruangan pemeriksaan, matanya tertuju ke seorang wanita yang merokok di dalam rumah sakit. Ia pun sempat bertatapan sebelum masuk menuju ruangan Dr. Liang. Di dalam ruang pemeriksaan itu, terlihat Seongdun menahan sakit karena cairan yang ada di tubuhnya harus diambil menggunakan suntik raksasa. Bahkan bocah yang ada di kamarnya berusaha menenangkan Seongdun yang terlihat lemas. Setelah itu, bocah itu memintanya untuk membacakan sebuah dongeng. 假一个嘛，假一个嘛。 Tapi ketika anak itu terus merengek, secara tak sengaja tangan Seongdun mengenai hidung bocah itu yang menyebabkan mimisan. Karena panik, ia pun memencet tombol darurat dan datanglah para perawat dan dokter. Seongdun pun menanyakan penyakit yang diderita oleh bocah itu. Bocah itu tidak tahu penyakit apa yang dideritanya. Yang jelas setelah ia disuntik, rambutnya banyak sekali yang rontok. Ia pun membayangkan bahwa dirinya saat ini terkena penyakit leukemia atau biasa disebut kanker darah. Saat itu juga ia pun membayangkan dirinya di tengah hujan salju dan mencium Dr. Liang di tempat tersebut. Saat ia terbangun, terlihat banyak orang yang memperlihatkan dirinya yang sedang tertidur dan menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Lao Seng datang untuk membawakan pesanan dari Seongdun. Ia pun segera memakai gaun tersebut dan mencoba menggoda Dr. Liang. Tapi saat ia bertemu dengannya, Dr. Liang sama sekali tidak memperhatikannya. Saat ia sedang berjalan-jalan, ia melihat 3 orang dengan dandanan preman sedang mencari Dr. Liang. Melihat hal itu, ia pun membawa Dr. Liang pergi menuju ruang penyimpanan. Karena hanya ada mereka berdua, denyut jantung Dr. Liang pun semakin besar. 你心跳有点快。 Dan saat itu juga Seongdun membayangkan dirinya sedang berpelukan berdua di pinggir pantai. Karena tak tahan, Dr. Liang pun mencoba keluar dari ruangan itu. Ia dikagetkan karena banyak orang yang melihatnya berduaan di ruangan kosong. Setelah kejadian itu,
datanglah 3 orang yang sedang mencarinya. Seong Dun pun mencoba mencegah orang itu. Karena salah paham, ketiga orang itu menjelaskan bahwa dirinya ingin memberikan uang untuk biaya operasi anak temannya. Ternyata bocah itu adalah teman sekamar Seong Dun. Ia menderita penyakit tumor, tapi operasi yang seharusnya dilakukan dibatalkan karena ketidakcocokan antara bocah itu dan pendonor. Seong Dun pun akhirnya mengetahui rahasia dari bocah itu. Ia melihat ayah itu terlihat bahagia di depan anaknya, tapi ketika anaknya tidak berada di sampingnya, ia hanya bisa menangis melihat nasib yang akan dialami anaknya kelak. Sebelum berpisah, Seong Dun bersedia untuk membacakannya sebuah dongeng, dan malam pun berlalu. Sebelum berpisah dengan bocah itu, ia diberitahu rahasia bahwa pacar Dr. Liang meninggal karena sebuah penyakit. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya berpisah. Di malam hari, ketika Seong Dun tidak bisa tidur, ia memutuskan untuk bertemu dengan Dr. Liang. Di sana ia menggoda Dr. Liang sambil mengucap janji kelingking padanya karena semua hidup Seong Dun ada di tangannya. 我的死活就交给你了，老公。这样，快点。 Saat teman Seong Dun sedang berkonsultasi dengan Dr. Liang, ternyata penyakit yang diderita temannya itu bukan sekedar penyakit biasa. Jadi Pak Liang ini menyuruh teman Seong Dun untuk membawa orang tuanya. Karena kepo dengan penyakit Seong Dun, Lao Sheng pun merebut kertas yang dibawa dokter dan membacanya. Melihat penyakit yang diderita Seong Dun membuat kedua temannya itu lemas. Saat bertemu dengan Seong Dun di ruang makan rumah sakit, teman-temannya merahasiakan penyakit yang dideritanya. Saat sedang ngobrol bersama, dikira Seong Dun mengetahui penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, temannya pun mengatakan padanya tentang penyakit tumornya. 你知道了？这不算啥，这在肿瘤排行榜里。肿瘤？你不是知道了吗？我得了肿瘤啊！ Seong Dun sontak kaget karena penyakit yang dideritanya adalah tumor. Padahal ia mengira terkena kanker darah atau biasa disebut leukemia. Mengetahui hal itu, ia malah bersyukur dan berdoa pada Tuhan. Setelah itu, ia pun berjanji tidak akan malas lagi dan pergi meninggalkan teman-temannya karena akan melakukan suntik keempat kalinya. Di dalam apartemennya, teman-teman Seong Dun sangat sedih karena teman baiknya terkena penyakit tumor. Di dalam kamar itu, mereka hanya bisa menangis mengetahui fakta tersebut. Sementara itu, Seong Dun di rumah sakit sedang membaca-baca komik di lorong rumah sakit. Setelah itu, ia pun pindah ke kamar mandi untuk membaca tentang penyakit melalui iPad-nya. Lagi asik membaca, ia terkejut dengan suara wanita yang berteriak keras di samping kamar mandinya. Ia pun keluar dan mengetahui bahwa wanita itu pernah ia temui tempo hari. Nama perempuan itu adalah Xia Meng. Ia diusir dari kamar lamanya dan sekarang menjadi teman satu kamar Seong Dun. Saat sedang bersama di dalam kamar, mereka jarang sekali bicara. Saat Seong Dun melihat ke arah buah milik Xia Meng, ia pun tahu dan menyerahkan sedikit buah untuk dimakannya. Setelah itu, Seong Dun memutuskan untuk memakan anggur pemberiannya. Saat memakan itu, adegan berganti ke sebuah kamar mandi dan disinilah Seong Dun terlihat muntah-muntah. Saat ia keluar dari kamar mandi, terkejutlah ia karena kedua orang tuanya datang untuk menjenguknya. Saat saling menatap muka, kedua orang tuanya sangat sedih karena mengetahui penyakit yang diderita putrinya tersebut. Apalagi dokter memvonis bahwa penyakit itu sulit disembuhkan. Melihat vonis dari dokter, tentu saja perasaan orang tuanya bercampur aduk. Apalagi dokter juga memberitahu kondisi Seong Dun bahwa saat ini pengobatan yang dialami Seong Dun hanya akan memperpanjang usianya. Di dalam kamar, ibu Seong Dun memarahi anaknya karena ulah anaknya yang sering memakan makanan manis menyebabkan dirinya menderita penyakit itu. Tapi walaupun begitu, orang tuanya akan menjual apartemen barunya demi tinggal bersama Seong Dun di kota ini. Setelah itu, para dokter pun datang ke ruangan Seong Dun untuk mengecek kesehatan dan kondisinya saat ini. Melihat rambutnya yang mulai rontok, ia berjalan-jalan di sekitar lobi rumah sakit. Dan dari kejauhan, ia melihat Xia Meng sedang bertengkar dengan kekasihnya. Di malam hari, ia melihat Xia Meng sedang menangis sambil meminum beberapa kaleng bir. Melihat dirinya diperhatikan Seong Dun, ia pun berlari keluar kamar dan menuju atap rumah sakit.
Seongdun mengikutinya dari belakang. Melihat Xiameng terlihat ingin bunuh diri, ia pun segera menariknya dan menasihatinya. Padahal sebenarnya ia hanya ingin menikmati angin malam. Dia pun menawari Seongdun sebuah minuman dan akhirnya mereka berdua meninggalkan rumah sakit dengan menggunakan motor milik Xiameng. Sambil minum bir, mereka berdua pun saling ngobrol tentang kehidupan mereka. Setelah kejadian itu, Xiameng dan Seongdun memutuskan untuk menggundul rambut mereka. Xiameng sudah duluan mencukur rambutnya. Walaupun kepalanya sudah botak, ia masih terlihat cantik dan Seongdun pun sedikit iri padanya. Xiameng mulai menyuruhnya untuk menutup matanya sembari dirinya mencukur rambut milik Seongdun. Saat selesai, Xiameng pun menyuruh dirinya membuka mata. Saat ia membuka mata, teman-teman Seongdun hadir untuk memberikan kejutan. Ia kaget karena semua temannya dalam keadaan gundul. Setelah itu mereka pun mulai jalan ke sebuah mall untuk membeli sebuah gaun yang dipakai untuk berfoto bersama-sama. Saat sedang makan malam di sebuah restoran, mereka melihat mantan Seongdun sedang makan bersama cewek yang membuat hubungan Seongdun kandas. Dengan menggunakan ide Xiameng, mereka pun akhirnya berusaha membalas dendam Seongdun dan akhirnya membuat hubungan percintaan mantan Seongdun pun berantakan. Mereka pun senang karena rencana yang telah dipersiapkan telah berhasil. Setelah keluar dari restoran, mereka melihat salju turun di depan mata mereka. Akhirnya mereka mengakhiri hari itu dengan bermain salju bersama. Kesehatan Seongdun makin hari makin memburuk. Tiba-tiba alat bantu kehidupan miliknya menyala dan menjadi pertanda bahwa Seongdun tidak baik-baik saja. Dr. Liang dengan cekatan segera menggunakan alat picu jantung agar detak jantung Seongdun kembali normal. Setelah sadar, Seongdun tidak sadar bahwa sebelumnya dia hampir saja mati. Ia malah memikirkan Dr. Liang yang telah membuka bajunya dan menggunakan alat picu jantung padanya. Setelah itu, ia pun mendatangi Dr. Liang dan menanyakan padanya kenapa waktu dirinya kehilangan kendali dan terlihat gemetaran. Dr. Liang pun hanya membalas dengan senyuman. Tanpa pikir panjang, Seongdun mengajak Dr. Liang untuk jalan-jalan di taman rumah sakit. Mereka membicarakan banyak hal hingga pada akhirnya Seongdun pun mulai merajut lagi yang nantinya rajutan tersebut ia gunakan sebagai hadiah untuk Dr. Liang. Di malam hari, Seongdun pun akhirnya mulai merajut dari awal. Saat ia merajut, ia diberi kabar oleh ibunya bahwa neneknya terjatuh. Mendengar hal itu, ia menyarankan bahwa kedua orang tuanya harus segera menjenguk neneknya. Ia akan baik-baik saja di rumah sakit dengan bantuan ketiga temannya. Di pagi hari, Seongdun mengendap-endap masuk ke kamar milik Dr. Liang untuk memberikan sebuah makanan. Saat mendengar Dr. Liang masuk ke ruangannya, ia pun segera bersembunyi dan mendengar pembicaraan antara Dr. Liang dengan dokter yang lain. 还是挺可爱的，要是不生病的话，挺合适的。 别开玩笑了，主任，他就是我的一个病人而已。 Mendengar pernyataan bahwa Dr. Liang menganggapnya sebagai teman, ia pun sedih. Bahkan setelah ia diperbolehkan pulang, ia sama sekali tidak terlihat antusias walaupun dirinya sedang disapa oleh pujaan hatinya. Melihat perubahan pada diri Seongdun, dari kejauhan Dr. Liang pun hanya terlihat kaget. Setelah diperbolehkan pulang, ia dan teman-temannya menuju ke tempat kerja Emi. Ia memarahi bos Emi karena pekerjaan itu membuat dirinya sekarang sulit bertemu dengannya. Apalagi bos itu meminta Emi untuk pindah kerja ke Jepang. Dan sampai saat ini dirinya tetap harus bekerja sampai malam hari. Hubungan Emi dan Seongdun memanas setelah kejadian itu. Bahkan ketika Emi hendak mempersiapkan kepergiannya ke Jepang, ia pergi tanpa berpamitan dengannya. Hari demi hari pun berlalu, hingga pada saat Seongdun sedang menggambar, ia terlihat seperti ingin muntah dan akhirnya pingsan dalam pelukan Lao Sheng. Saat ia terbangun, ia melihat Dr. Liang sedang merawatnya. Mereka pun melakukan janji kelingking lagi dan mempercayakan hidupnya pada Dr. Liang. Setelah melakukan perawatan lagi, Dr. Liang masuk ke kamar Seongdun. Di sana ia melihat-lihat gambar yang telah dibuat Seongdun. Saat ia tahu dikunjungi sang dokter, Seongdun pun menyerahkan sebuah syal yang belum selesai dikerjakan. Ia mengatakan bahwa syal itu untuk pacar masa depannya agar bisa menyelesaikan rajutan yang selama ini ia buat. Setelah itu, Seongdun mengatakan pada Dr. Liang apakah ia akan merasa malu seandainya ia menjadi pacarnya. Dr. Liang pun menjawab bahwa Seongdun telah memberikan kebahagiaan padanya. Mendengar jawaban sang dokter membuat hati Seongdun menjadi senang dan mereka berdua pun terlihat saling tertawa.
Di keesokan harinya, temannya memberitahukan video tentang kemenangan Lao Zheng di ring tinju. Di sana Lao Zheng mempersembahkan kemenangan untuk Xiongdun. Melihat video tersebut tentu saja membuat hati Xiongdun bergejolak. Ia pun membayangkan dirinya sedang melakukan beberapa hal yang ia inginkan di kehidupannya sambil berteriak agar penyakitnya segera hilang. 然后大喊。 滚蛋吧，肿瘤君！ Di kemudian hari, ia sudah membayangkan bahwa dirinya sudah tidak kuat menghadapi dunia ini. Bahkan ia memberikan kode sandi bank kepada ibunya. Di malam itu, Xiongdun dan ibunya pun menangis bersama sambil berpelukan. Sementara itu, di ruangan Dr. Liang, ia menggeledah laci dan mengambil hadiah yang telah diberikan Xiongdun padanya. Melihat benda itu, ia pun menangis karena waktu yang dimiliki Xiongdun tidak lama lagi. Setelah itu, Xiongdun pun akhirnya meninggal tepat setelah Amy datang untuk membawakan sebuah hadiah ulang tahun yang dulu ia pernah berikan padanya. Ia pun hanya bisa menangis dari lorong rumah sakit. Acara pemakaman Xiongdun pun dimulai. Sebelum meninggal, ia sempat membuat video untuk teman-temannya. 嗨，各位，你们在这里看到我是不是非常惊讶？ Di dalam rekaman tersebut, dengan ceria ia mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya beserta teman-temannya yang selama ini menjaganya. Dia pun juga berkata jika teman-teman mendapatkan kesulitan, cukup sebutkan namanya 3 kali. 在生活中遇到什么过不去的事情的时候，我一定会在天上赐予你们力量。 Maka ia akan menolongnya dari surga. Dan film pun tamat.